plek di sini. Terima tawaran itu, akhirnya saya bergabung dengan Dharma Medica. Sudah 4 kali bergantian direktur ya. Wah, aku misalkan periksa dengan BPJS nanti khawatirnya pelayanannya hanya sebatas A, B, C, D. Untuk perawat-perawat kita tidak galak-galak. Perawatnya galak-galak. Oh tidak, mereka memang sepenuh hati pulang dengan senyum. Selamat pagi Sobat Prima, selamat berjumpa kembali dengan kami Podcast Prima. Bincang Prima, saya mau sehat. Di sini saya Indra yang akan memandu jalannya acara ke depan nanti bersama Bincang-Bincang Prima ini nanti bersama dengan Dr. Evi Masuni selaku Direktur dari Rumah Sakit Umum Prima Medica. Selamat pagi, Assalamualaikum Dokter. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Indra. Selamat pagi untuk semua sahabat Prima. Ya. Dokter Evi, boleh diceritakan jadi dokter perjalanan Dokter Evi mulai dari awal kok bisa tiba-tiba ada di Prima Medica? Perjalanan pada saat Ya. dari Kok bisa Ujung dari Timur. Tulungagung? Tiba-tiba kok bisa plek di sini. Gini Pak Indra, dulu memang saya pada awalnya sama Dokter Eva. Dokter Eva itu putrinya Dokter Saifullah, spesialis bedah Tulungagung. Gitu. Dia adik kelas saya. Waktu itu beliau menawari, Dokter Eva almarhum, itu menawari saya untuk kerja di Rumah Sakit Dharma Medica waktu itu. Masih pertama buka Dharma Medica tahun 2003. Jadi saya coba untuk ke sini, walaupun saya tidak punya saudara atau teman dari Tulungagung waktu itu, ya cuma teman saya cuma di Eva itu tadi. Akhirnya saya dengan bismillah saya terima tawaran itu, akhirnya saya bergabung dengan Dharma Medica pada waktu itu ya. Saya juga sempat dengan baik hatinya Dokter Saiful, saya ditampung di rumahnya pada waktu itu. Terima kasih Dokter Saifullah dan keluarga. Terus akhirnya saya jadi dokter IGD waktu itu. Setelah itu beberapa tahun, tahun 2005 itu saya juga dijadikan direktur pada waktu itu Pak. Di Dharma Medica ya, 2005 saya diminta jadi direktur sampai 2008. 2008 saya resign karena saya pikir saya mau konsentrasi dengan, saya kan waktu itu hamil besar, berarti mau konsentrasi dengan putra putri saya, jadi saya resign. Terus 2016 Prima Medica mulai ini berdiri, saya coba untuk melamar jadi dokter IGD pada waktu itu ya. Saya masuk di Prima, di awal berdirinya Rumah Sakit Prima itu saya ngelamar Rumah Sakit Prima, Dokter Evi ngelamar jadi dokter sebagai dokter IGD. Nah, selama itu saya jadi dokter IGD dan berapa tahun itu terus saya ditarik menjadi manajemen itu sama waktu itu Dokter Sukoyo. 2019 menjadi bagian dari manajemen Prima Medica. Dokter Evi menjabat sebagai kepala bagian medis. Ya. Berapa tahun dokter menjabat jadi kabag medis? 2019 sampai 2021. 2019 sampai 2021. 3 tahun. Ya, cukup lama juga. Ya. Untuk Rumah Sakit Prima Medica sendiri dokter, dari awal sudah melewati berapa kali pergantian direktur? Untuk Rumah Sakit Prima Medica itu
Awalnya Dokter Saifullah. Dokter Saifullah, ya. Terus setelah itu Dokter Saifullah diminta untuk jadi direktur PT, dan Dokter Sukoyo setelah Dokter Saiful, terus Dokter Dewi, terus saya. Berarti ini yang ke 1, 2, 3, yang keempat. Ya. Keempat selama dari 2018 sampai 2023, 2016 sampai 2023 ini. Ya, Sudah 4 kali pergantian direktur di ya. Rumah Sakit Prima Medika. Ya. Baik dokter, untuk layanan di Rumah Sakit Prima Medika, dokter boleh diceritakan singkat apa saja? Kita mempunyai beberapa unggulan, Pak Indra. Ya. Seperti SC Erak. Selain SC Erak itu, terus ada PCR. PCR itu pemeriksaan itu hampir mulai awal dari pandemi itu kita sudah melayani PCR. Sudah bisa. Ya. Pada saat mulai pandemi COVID itu sebenarnya enggak. Jadi mulai pertengahan. Mulai pertengahan sudah mulai rame COVID itu kemudian juga nambah fasilitas untuk manajemen untuk pemeriksaan PCR tadi. Kerjasama dengan Dokter Rida pada waktu itu. Selain PCR juga antigen bisa dokter ya? Antigen ya bisa, otomatis biasanya rumah sakit juga antigen. Ya, kita juga melayani MCU tadi, medical check up. Jadi kita karena mempunyai dokter spesialis di PK patologi klinik ya. Kemudian kalau di Prima Medika sendiri dokter, itu yang dilayani hanya pasien umum atau gimana dok? BPJS atau asuransi bisa? Ya. Di rumah sakit kita Prima Medika ini kita melayani BPJS umum dan asuransi. Kita sudah kerjasama dengan beberapa asuransi swasta ya. Jadi monggo kalau seandainya masyarakat Tulungagung mempunyai asuransi untuk berobat, kita terutama asuransi kesehatan misalnya itu untuk rawat jalan atau rawat jalan dan bisa. Rawat inap bisa. Kita juga melayani BPJS kesehatan. Kita juga tidak membeda-bedakan Pak Indra untuk BPJS, walaupun PBI juga kita terima seperti pasien-pasien lain. Kita tidak membeda-bedakan. Melayani dengan sepenuh hati ya. Nah itu kadang melayani. orang kan asumsinya begini, wah aku misalkan periksa dengan BPJS nanti khawatirnya pelayanannya hanya sebatas A, B, C, D, tidak seperti yang berbayar langsung, nah gitu dokter. Tidak Pak Indra, kita melayani dengan sepenuh hati, walaupun itu pasien BPJS, PPI, kita tidak membeda-bedakan walaupun umum, karena kita samakan dengan kita kalau sakit Pak Indra. Jadi kita melayani saudara-saudara kita. Pokoknya kita tidak ada perbedaan. Tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan pasien ini apa, kita tidak status semua sama. Pelayanannya juga status sama. Begitu. Dan lagi Pak Indra, untuk perawat-perawat kita tidak galak-galak. Terus smile. Nah, itu juga jadi obat dokter ketika yang melayani orang sakit itu istilahnya dengan senyum, dengan hati yang lapang pun juga itu juga sebagai istilahnya sebagai obat tersendiri. Untuk karena orang sakit itu membutuhkan perhatian Pak Indra. Jadi kita juga menyamakan dengan keluarga kita sendiri. Jangan-jangan wah perawatnya galak-galak. Oh tidak Pak Indra. Nanti kalau galak-galak nanti bilang sama saya. Jangan khawatir Sobat Prima. Ketika mempercayakan pemeriksaan kesehatan Sobat Prima di RSU Prima Medika,
RSUD Prima Medika sudah melayani dengan sepenuh hati. Kemudian dokter, Ya. untuk jumlah karyawan sendiri yang ada di Rumah Sakit Prima Medika ini kelihatannya kan besar rumah sakitnya. Apa Ya. juga didukung dengan istilahnya apa tenaga kerja atau Tenaga SDM kita. yang mencukupi? Ya, alhamdulillah Pak Indra, kita selalu selalu berbenah mulai Ya. awal sampai sekarang ini sekitar 126 Pak Indra. Ya, lumayan Rumah banyak. sakit kita kan tipe D, jadi Ya. ya kita sudah mencukupi, alhamdulillah. Untuk jumlah dokternya sendiri, dokter umum atau dokter spesialis? Dokter umumnya kita mempunyai 7 dokter umum Pak Indra. Terus untuk dokter spesialisnya itu kita mempunyai 13. 13 dokter spesialis. Selain yang di pelayanan. Gitu. Spesialis apa aja dokter? Spesialis anak. spesialis dalam kita punya 2. Jadi pagi dan sore untuk polinya. Spesialis bedah kita punya 2. Spesialis anak itu biasanya cuma 1, jadi di pagi aja untuk polinya. Kalau udah di pagi, di siang. Enggak. Pagi, di siang. Sama. Di pagi aja Pagi untuk saja. untuk poli anaknya, terus poli obgyn, poli saraf, Poli poli saraf, poli jantung, jantung. bedah, ortopeda, Orto. bedah ortopedi, sama paru-paru, dokter paru-paru kita sudah ada. Jadi barangkali ada yang belum mengerti kalau ternyata Prima itu sudah banyak dokter spesialisnya. Dikirain kan cuma 1 aja atau cuma Beberapa saja. Kita Padahal sudah ada saraf juga. saraf ada, jantung ada, paru-paru ada, anak ada, obgyn selalu siap. Ya. Baik dokter, selanjutnya di penghujung tahun 2022 kemarin informasinya teman-teman Rumah Sakit Prima Medika ini sedang istilahnya menghadapi ujian besar. Ujian besar akreditasi dokter ya. Ya. Sudah selesai dokter itu ya. Alhamdulillah sudah Pak. Pak Indra, kami sudah selesai. Memang kelihatannya pertama kali mau ujian tuh teman-teman takut. Biasa katanya kan akreditasi katanya ujian kan gitu. Sebenarnya itu Pak Indra, apa-apa yang di dalam elemen-elemen penilaian itu sebenarnya itu sudah kita kerjakan setiap hari Pak Indra di rumah sakit. Gitu. Ya. Jadi yang dikerjakan itu ternyata yang diujikan itu. Jadi anak-anak ya alhamdulillah waktu ujian ya dengan lancar untuk karena apa yang sudah ditulis itu dikerjakan, yang dikerjakan cuman, yang ditulis. Ada beberapa yang memang belum terdokumentasi hanya. Gitu cuma ya, tapi kan teman-teman sudah melengkapi semua. Melengkapi semua. Dari tim surveyornya akreditasi apakah sama dengan yang dulu? Untuk yang pertama dulu itu Pak Kars dari dari Kars. Terus yang kedua ini dari LAS DHP Dharma Husada Paripurna. Alhamdulillah kita juga bisa paripurna. Betul itu hasilnya. Luar biasa nyangka itu. Tapi ya karena berkat teman-teman, kesiapan teman-teman itu memang tak ampuni teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman Prima Medika ya, luar biasa. Mereka memang sepenuh hati. Dokter, setelah keluar hasilnya ternyata memang istimewa paripurna itu, harapannya ke depan untuk pelayanan di rumah sakit gimana dokter? Kita harus
ya tetap ditingkatkan semua pelayanan walaupun itu sudah kita maksimalkan dan kita maksimalkan lebih Pak Indra. Lebih Iya, dimaksimalkan lebih lagi. dimaksimalkan. Padahal sudah maksimal, Iya. kita maksimalkan lebih. Karena kita harus menjaga mutu Iya. pelayanan kita Pak Indra. Jadi mutu pelayanan kita itu kita tingkatkan untuk pasien-pasien kita. Ya, intinya supaya pelayanan ini juga jauh lebih baik lagi, Ya, lebih baik lagi. dan pasien yang dilayani ini juga merasa Senang dan senang, puas dan nyaman. sembuh Nah, dengan senyum itu kalau pulang. yang diharapkan Nah, itu. pulang dengan senyum. Judu, Nah, nek golek tombo katanya begitu. Iya. Sembuh dengan senang. ya, alhamdulillah harapan kita ya semua pulang dengan senyum. Oh, pulang dengan senyum. Iya. Pulang dengan senyum. Iya Pak Indra. Itu. Karena kita tidak mahal. Nah, rumah sakit kita tidak mahal Pak. Jadi dengan senyum. Oh, begitu. Iya. Nah, itu juga menarik. Nah, ternyata kadang orang membayangkan masuk di Prima Medica, waduh, Prima Medica jangan-jangan engkau begini, jangan-jangan mahal, jangan-jangan, waduh, kelihatannya bangunannya tinggi besar, serem, begitu dokter. Gini Pak Indra, semua rumah sakit itu kan mesti ada ya. Kita itu tidak serem Pak Indra. Gitu. Kita dengan senyum. Iya. Tadi menerima dengan senyum Pak Indra. Jadi tidak ada image dari masyarakat yang seperti itu. Jadi itu ya mungkin karena image-image yang tidak baik sebenarnya tidak ada gitu loh Pak Indra. Dan pelayanan kita ya insya Allah bagus, terus untuk tidak mahal Gitu. untuk yang umum, kita tidak mahal Pak Indra. Kita berusaha untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Jadi kita memang berorientasi kita orientasinya membantu. itu ya. Iya. Baik, Dokter Evi, terima kasih atas waktunya yang sudah kerso pagi-pagi datang ke sini dengan tim podcast Prima ini untuk menjelaskan seputar layanan yang ada di Rumah Sakit Umum Prima Medica Tulungagung. Baik teman-teman, mudah-mudahan apa yang disampaikan Dr. Evi tadi bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu kembali dengan podcast Prima, Bincang Prima. Saya mau sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Pak Indra.